Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 163 kembali ke sekolah naga Azure. Egi, apa yang terjadi padamu? Apa maksudmu? Kemana kau pergi? Chu Feng sangat gelisah dan dia sudah kehilangan akal sehatnya. Secara tidak sadar, dia tahu ada sesuatu yang salah. Bajingan, kau masih berani memanggilku Egi. Sudah kubilang panggil aku Milady Queen. Senyum Egi yang indah membuat hati nuraninya tersentuh. Namun, saat Chu Feng melihat itu, hatinya terasa masam dan emosi yang dirasakannya tak terlukiskan. Nyonya Ratu, apa yang terjadi padamu? Katakan padaku, oke. Mengapa aku melakukan kesalahan? Apakah kau akan meninggalkanku? Hati Chu Feng sangat tegang dan matanya bahkan sedikit basah. Meskipun tidak mengenal Egi terlalu lama, Egi telah tumbuh bersama Chu Feng. Keduanya berbagi satu tubuh, dan Egi bahkan menemani Chu Feng saat ia mengalami semuanya dalam ingatannya. Perasaan itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Jangan khawatir, aku hanya lelah. Aku akan baik-baik saja setelah tidur sebentar. Kau menguasai keterampilan rahasia, kan? Tanya Egi dengan khawatir. Chu Feng mengangguk dengan tegas. Baguslah kalau kau berhasil, sehingga mengambil alih tubuhmu dengan paksa tidak sia-sia. Senyum Egi semakin manis, tetapi tubuhnya semakin transparan. Terlihat bahwa dia sudah siap menghadapi situasi itu. Apakah tubuhku bangkit kembali dan menyebabkan kerusakan padamu? Atau apakah kau menghabiskan kultivasimu untukku? Apa yang terjadi? Chu Feng akhirnya mendengar firasat itu dan dia terus-menerus menyesali dalam hatinya. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Apapun alasannya, itu adalah kemauan sendiri. Pada saat yang sama kamu berkultivasi dengan tekun, kamu perlu melindungi dirimu sendiri. Meskipun aku tidak bisa melihatmu dan Gong Luyun bertarung, aku tahu kamu bisa menang. Ingatlah. Aku di sini bersamamu dan kau tidak berjuang sendirian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Egi semakin melemah. Pada akhirnya, ia bahkan berubah menjadi cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Cahaya-cahaya itu memiliki berbagai macam warna dan sangat indah. Mereka mengelilingi Chu Feng saat mereka berputar di sekelilingnya, seolah-olah tidak ingin berpisah dengannya, tetapi mereka harus mengucapkan selamat tinggal terakhir. Egi, apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu? Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu? Chu Feng terus berteriak tetapi tidak ada jawaban. Hanya ketika cahaya yang mengelilinginya menghilang, dia duduk lemas di tanah tanpa daya karena tatapannya menjadi tak bernyawa. Hatinya terasa sakit saat Egi meninggalkannya seperti itu. Ia tidak dapat merasakan aura Egi lagi, dan rasa sakit yang tak terlukiskan mulai menyebar dari hatinya. Seolah-olah jiwanya terbelah dua saat pergi bersamanya. Egi, aku akan menyelamatkanmu. Setelah beberapa saat, Chu Feng perlahan tersadar. Ketidakberdayaan di wajahnya memudar dan menggantikannya dengan tekad. Meskipun dirinya yang sekarang tidak bisa merasakan aura Egi, kontrak hubungan roh yang dibuatnya dengan Egi masih ada. Itu berarti Egi belum mati, jadi pasti ada cara untuk membangkitkannya kembali. Meskipun dia tidak tahu metode apa itu, bukan berarti spiritualis dunia lainnya tidak tahu. Jadi, Chu Feng perlu kembali ke sekolah naga biru dan meminta bantuan Sugi Liu Yun. Singkatnya, dia harus menyelamatkan Egi tanpa peduli dengan harganya. Setelah memutuskan hal itu, Chu Feng tidak ragu-ragu dan pertama-tama melihat sekeliling makam. Dia ingin menemukan beberapa harta karun yang ditinggalkan oleh Murong Xiaoyao, tetapi dia menemukan bahwa selain simbol-simbol yang telah diuraikan dan pola-pola formasi yang ditinggalkan oleh gadis berpakaian ungu itu, benar-benar tidak ada apapun di sana. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Chu Feng hanya bisa melihat World Spirit Grey Cloak yang diambil paksa dari gadis berpakaian ungu itu. Dia menemukan bahwa itu sama sekali tidak sederhana. Itu pasti barang yang berharga, dan mungkin di masa depan, dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus sehingga dia bisa membeli beberapa manik origin untuk diolahnya. Ia memasuki lubang hitam, dan setelah mendapat bimbingan dari kekuatan yang menarik dalam kegelapan, Chu Feng tiba di lokasi tertentu di pegunungan White Tiger. Ia fokus dan melihat, dan ia masih bisa melihat White Tiger Villa yang masih dalam pertempuran. Namun, pada saat itu, tidak ada suara teriakan dan pembunuhan dari sebelumnya dan tampaknya pertempuran telah stabil. Chu Feng tidak memperdulikannya. Dia menemukan kuda cepat tadi dan mulai kembali ke sekolah naga biru. Pegunungan macan putih disegel dan mereka yang kultivasinya lemah hampir tidak punya cara untuk pergi, tetapi setelah beberapa penyelidikan, Chu Feng masih menemukan jalan keluar. Setelah berkeliling, dia akhirnya kembali ke sekolah naga biru. Namun, di pintu masuk sekolah naga biru, dia mendapati ada sekelompok orang di sana. Saat dia melihat lebih teliti, ternyata beberapa murid pelataran dalam sedang memukuli dua orang. Orang-orang yang melakukan pemukulan adalah bagian dari organisasi terkenal di pelataran dalam sekolah naga biru dan mereka adalah anggota aliansi pedang. Orang-orang yang dipukuli di sisi lain adalah dua wajah yang dikenal.
Mereka adalah saudara-saudara keluarga Chu, Chu Cheng dan Chu Zhen. Aku suruh kalian semua keluar dari sekolah naga biru, tapi tak seorang pun mendengarkan. Kalian tidak mau pergi. Tidak apa-apa, jangan pergi. Aku akan menghajar kalian sampai kalian pergi. Saat anggota aliansi pedang mulai memukul, mereka juga mengumpat. Chu Cheng dan Chu Zhen tidak berkata apa-apa saat mereka memeluk kepala mereka dengan kedua tangan. Tidak peduli seberapa banyak mereka dipukul atau dipermalukan, mereka tidak memohon sama sekali. Ah, aliansi pedang terlalu tidak masuk akal. Sepanjang hari, mereka menindas anggota keluarga Chu tetapi para tetua tidak peduli. Bagaimana keluarga Chu akan terus bertahan hidup di sekolah naga biru? Siapa yang bisa disalahkan atas semua ini? Jika harus disalahkan pada seseorang, itu hanya bisa disalahkan pada Chu Feng dari keluarga Chu. Siapa yang menyuruhnya menyinggung murid nomor 1 sekolah naga Asura kita, Senior Gong Luyun, kan? Benar sekali. Siapa yang tidak kenal Senior Gong? Dia adalah calon kepala sekolah Azure Dragon. Jika kau menyinggung Senior Gong, berarti kau menyinggung sekolah Azure Dragon. Chu Feng ini bisa menutupi langit dengan semua keberaniannya. Penonton yang melihat menunjuk dan menyalahkan, dan anggota aliansi pedang semakin ganas saat mereka menyerang. Sialan, berlututlah di tanah dan memohon atau aku akan menghancurkan kultivasimu. Tiba-tiba, seorang anggota aliansi pedang mengeluarkan pedang besi hitam dari punggungnya dan mengarahkannya ke Chu Cheng. Kalau kau punya nyali, silakan saja. Tunggu sampai Chu Feng kembali. Dia tidak akan memaafkan kalian semua. Chu Cheng berteriak dengan keras. Meskipun ada ketakutan di wajahnya, dia tidak mau menyerah. Benar sekali. Kami mengingat semua orang yang menindas keluarga Chuku akhir-akhir ini. Saat Chu Feng kembali, tidak seorang pun dari kalian seharusnya berpikir untuk melarikan diri. Chu Zhen juga mulai berteriak, seolah-olah menceritakan semua keluhan yang mereka terima akhir-akhir ini. Chu Feng, kau benar-benar menaruh harapan besar padanya. Dia sudah kabur dengan kepala tertunduk karena telah menyinggung Senior Gong. Kau menunggunya menyelamatkan kalian berdua. Mimpi orang-orang bodoh. Semua anggota aliansi pedang mencibir. Tunggu saja. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana kalian semua akan menangis. Chu Cheng membuka mulutnya dan meludahkan sedikit dahak ke pakaian anggota aliansi pedang itu. Kau benar-benar sudah lelah hidup. Aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Chu Feng mengenai hal ini. Anggota aliansi pedang itu sangat marah. Dia mengangkat pedangnya dan menusukkannya langsung ke arah dantian Chu Cheng. Gelombang. Setelah itu, ketika terdengar teriakan kesakitan, semua pengamat sangat terkejut. Pada saat itu, bukan Chu Cheng yang berteriak dan tergeletak di lantai, melainkan anggota aliansi pedang. Di tubuhnya, ada kaki besar di sana dan kaki besar itu berputar maju mundur di punggungnya. Orang bisa mendengar suara tulang patah dan saat ini mengeluarkan suara retakan yang lebih keras. Ketika orang-orang melihat pemilik kaki besar itu, ekspresi semua orang berubah dan seseorang bahkan berteriak tak terkendali, Chu Feng.